Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sebelumnya perkenalkan nama saya Zawahir Al-Alaf dan di sebelah saya saat ini sudah ada narasumber kita untuk wawancara kali ini. Mungkin bisa diperkenalkan dulu. Baik, perkenalkan nama saya Naswa Rahmadina dari Prodi S1 Akuntansi Angkatan 2023. Baik, jadi menurut informasi yang saya temukan, Kak Naswa ini sudah berada di semester 4 dan sudah atau sedang menempuh mata kuliah perpajakan. Apakah betul? Betul? Selain itu, saya juga mendapatkan informasi bahwa Kak Naswa ini menjadi volunteer relawan pajak untuk negeri atau Renjani. Apakah betul? Betul. Baik, mungkin sebelumnya aku izin bertanya kepada Kak Naswa, apakah bersedia menjadi narasumber untuk penelitian kali ini? Iya, bersedia. Nah, setelah ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan dan Kak Naswa akan menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut dengan sejujur-jujurnya. Dan kalau misalnya ada pertanyaan yang tidak dipahami, bisa dipastikan dulu ke saya. Mungkin kita langsung lanjut ke pertanyaan yang pertama, yaitu bagaimana sih pengalaman Kak Naswa ini saat pertama kali menggunakan aplikasi perpajakan, spesifiknya itu waktu di Renjani. Kalau pertama kali itu sebenarnya yang pertama kali banget itu agak masih bingung sebenarnya tuh kayak caranya ini gimana gitu, karena belum pernah praktik gitu sebelumnya, tapi udah langsung terjun gitu kan. Tapi menurut saya sendiri tuh sebuah insight baru gitu, jadi yang menambah pengetahuan gitu. Mungkin tadi kan ada hal-hal yang membuat bingung dan juga menambah pengetahuan. Mungkin bisa dijelaskan dari mananya sih penggunaan perpajakan digital ini bisa menambah pengetahuan dan juga kebingungannya itu berasal dari mana? Mungkin karena di relawan pajak itu sebenarnya udah diberitahu tentang kayak tata caranya menggunakan aplikasi tersebut, tapi tidak ada praktik langsung gitu loh. Jadi waktu setelah sekali diberikan tutorial, terus jarak 1 minggu berikutnya itu langsung terjun gitu kan. Jadi bingungnya tuh kayak ini urutannya kok kayak nggak sama gitu sama yang langsung di komputernya kayak gitu. Terus mungkin kalau pengetahuannya itu kayak oh ternyata kalau misalkan dengan kriteria orang pribadinya seperti ini, itu nanti itu bisa pakai form yang S1770 kayak gitu, 170S. Baik, jadi kan tadi sudah dijelaskan ya kebingungannya sama keseruannya dalam menggunakan aplikasi perpajakan. Mungkin bisa dijelaskan juga apa perasaan yang muncul dari diri Kak Naswa ini saat pertama kali mencoba aplikasi perpajakan ini. Apakah excited atau seru atau ragu atau bingung atau bagaimana? Mungkin bisa dijelaskan. Sebenarnya kayak excited juga karena kayak pertama kali juga kayak menghadapi situasi yang real gitu kan. Terus sama ada kayak wajib pajaknya juga langsung, jadi excited tapi juga takut ada yang salah gitu kan, kayak gitu. Baik, mungkin bisa dijelaskan perasaan-perasaan itu tadi bagaimana Kak Naswa dalam menghandle perasaan-perasaan itu tadi? Kalau menghandle sebenarnya nggak perlu yang panik, misalkan ada yang bermasalah itu kan kita ada kayak nomor buat tanya-tanya gitulah. Jadi misalkan ada kebingungan atau ada yang error gitu, itu bisa tanya. Jadi nggak, mungkin mengatasinya itu nggak perlu panik gitu sih. Kita langsung lanjut ke pertanyaan selanjutnya aja ya. Mungkin fitur apa aja yang menurut Kak Naswa itu paling mudah dan paling gampang dipahami ketika mengoperasikan aplikasi perpajakan ini? Yang paling mudah dipahami itu tentunya yang e-filing ya, karena kan relawan pajak ini membantu mengisikan SPT, jadi itu kan pakai e-filing. Jadi menurut saya yang itu pun juga jadinya yang paling sering digunakan gitu, jadi itu yang paling mudah menurut saya. Baik, jadi fitur yang paling mudah ini e-filing karena memang frekuensinya itu paling sering digunakan gitu ya Kak? Baik, mungkin selama Kak Naswa ini mengoperasikan aplikasi perpajakan ini, apakah ada tantangan teknis gitu ketika Kak Naswa ini sedang melakukan pengisian SPT atau lain sebagainya? Apakah ada, mungkin bisa dijelaskan? Kalau tantangan teknis
ada sih, mungkin kayak misalkan dalam pengiriman email kayak gitu kan kadang lama juga, itu kan dari teknisnya juga ya, jadi harus nunggu lama gitu. Terus terkait jaringan juga kan itu kan perlu mengisi online gitu kan, jadi perlu jaringan, jadi kalau jaringannya jelek ya susah juga terkirimnya kayak gitu. Terus sama waktu pengisian eh, pengisian form dari e-filing itu tadi itu kadang ada yang ternyata kayak nggak valid kayak gitu, harus dikonfirmasi kembali ke wajib pajaknya. Jadi ada beberapa tantangan teknis ya tadi kalau dijelaskan. Nah, saya perhatikan tantangan-tantangan tersebut itu berasal dari pihak eksternal seperti yang tidak valid itu tadi atau jaringan. Nah, gimana sih caranya Kak Nazwa ini menghadapi permasalahan-permasalahan yang munculnya itu dari eksternal ini, tidak berasal dari pribadi kita masing-masing? Kalau itu sih, kalau buat yang jaringan tadi sebenarnya mengatasinya kalau nggak pakai hotspot pribadi gitu kan, atau enggak ya cari jaringan yang bagus lah. Terus kalau misalkan tadi ada kayak ketidakvalidan data dari wajib pajaknya, ya kita perlu konfirmasi lagi. Tapi kan kita di sini sebagai relawan pajak itu kan kayak ada suatu batasan gitu ya, yang mungkin tidak semuanya bisa kita lakukan gitu. Jadi itu misalkan kita bisa mengatasi ya kita bantu, tapi misalkan ada hal-hal yang tidak boleh kita jangkau ya kita akan serahkan langsung ke pihak DJP-nya kayak gitu. Mungkin kita lanjut lagi. Selama Kak Nazwa ini mengoperasikan aplikasi digital perpajakan ini, apakah praktik secara langsung ini membantu Kak Nazwa dalam memahami konsep atau teori perpajakan ini menjadi lebih baik? Kalau dari saya pribadi sih sebenarnya membantu ya, karena jadi tahu sebelumnya tuh yang nggak tahu kayak K0, TK0, K1, K2 kayak gitu-gitu itu sekarang jadi paham juga. Terus ada beberapa hal juga yang relate sama pembelajaran di perkuliahan juga. Baik, jadi meskipun selama volunteer di Renjani ini hanya secara teknis saja, tapi tetap membantu pemahaman secara teori begitu ya? Iya, betul. Baik, mungkin menurut Kak Nazwa sendiri, apakah yang Kak Nazwa lakukan saat menjadi Renjani, yaitu mengoperasikan aplikasi digitalisasi pajak itu, apakah digitalisasi pajak itu relevan dengan materi teori yang diajarkan di perkuliahan? Kan seperti kita ketahui juga di perkuliahan itu tidak diajarkan terkait praktek secara langsung ya. Nah, praktek secara langsung di dunia nyatanya ini apakah relevan dengan teori yang sudah diajarkan? Menurut saya itu sudah relevan ya, kayak dengan peraturan-peraturan kebijakannya. Kalau misalkan punya tanggal segini itu masuknya PTKP-nya apa, itu sebenarnya sudah relevan semuanya kayak gitu. Baik, mungkin apakah kalau misalnya secara teori sudah relevan ya, mungkin bisa dijelaskan apakah praktiknya itu sendiri sudah relevan dengan yang ada di kelas? Kalau praktiknya itu kan di kelas itu belum pernah gitu kan, jadi ya itu tadi, kalau buat kita sebagai mahasiswa UNAS yang belum pernah dan mungkin belum ada pengalaman itu mungkin akan bingung gitu juga kalau misalkan kayak dijelaskan aja gitu tanpa praktik langsung. Jadi menurut saya bisa relevan kalau misalkan dipraktikkan juga di dalam kelas gitu. Nah, tadi kan dijelaskan kalau memang di dalam kelas itu tidak diajarkan terkait praktik secara langsung ya. Nah, menurut Kak Naswa sendiri, apakah kurikulum yang diajarkan di kelas, yaitu teori, itu sudah mencerminkan kebutuhan keterampilan digital di dunia kerja yang nyata saat ini? Apakah sudah cukup teori saja atau bagaimana? Kalau menurut saya, kalau praktik itu masih perlu sih, nggak cuma teori aja, karena ya itu tadi di dunia kerja itu kita juga nggak cuma pakai kertas manual, dan itu pasti perlu praktik pakai digital gitu kan. Jadi di dalam kelas itu kalau perlu itu sekaligus dipraktikkan langsung, misalkan dalam
menginput data tentang perpajakan itu tadi. Jadi misalkan sudah menyelesaikan tentang pembelajaran tersebut itu jadi lebih memahami lah, nggak cuma teori aja tapi udah tahu praktiknya. Tapi ini kan S1 akuntansi ya, jadi kayak menurut saya ya masih wajar aja. Baik, jadi karena ini memang masih S1 akuntansi, berarti menurut Kak Naswa itu masih wajar ya? Iya, karena bukan yang vokasi yang harus praktik gitu. Nah, aku izin memastikan lagi, menurut Kak Nazwa ini, apakah perlu ada pembaruan atau penyesuaian kurikulum materi perpajakan di kampus agar sesuai dengan realitas sistem pajak digital? Mengingat ini kan seperti yang dijelaskan oleh Kak Najwa tadi masih berada di ruang lingkup sarjana. Nah, apakah perlu penggantian atau pembaruan sistem kurikulum agar ada praktiknya? Kalau menurut saya karena di lingkup sarjana sendiri itu nggak yang terlalu banyak praktik ya, mungkin dasarannya aja lah, nggak perlu yang mendalam. Jadi misalkan ditambahin tentang pembelajaran tentang digitalisasi itu tadi tuh dijelaskan di depan, tapi kan kalau untuk saat ini kan dijelaskannya teorinya saja, nggak dijelaskan tentang oh nanti itu menginput data itu kayak gini loh, gini-gini itu kan nggak dijelaskan, cuma teori aja. Jadi mungkin nanti bisa dijelaskan gambaran umumnya itu kayak gimana, terus mungkin praktik dasarnya aja lah, nggak sampai mendalam gitu. Baik, jadi terkait pembaruan atau penyesuaian ini menurut Kak Naswa perlu ya, cuman tidak secara mendalam, melainkan hanya dasar-dasar operasionalnya saja. Iya. Mungkin karena pertanyaannya juga sudah selesai, mungkin itu saja dari aku cukup. Apakah ketika setelah ini ada pertanyaan tambahan untuk memastikan terkait jawaban Kak Nazwa, apakah Kak Nazwa bersedia untuk dihubungi kembali setelah ini? Ya, bersedia. Mungkin itu saja dari aku. Apabila aku ada salah kata atau kurangnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh my god, sudah.